Pernah nggak sih ngerasa udah posting konten terus-terusan, tapi kok kayaknya jalan di tempat? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah strategi yang basisnya data, yang bisa jadi akan mengubah segalanya dan akhirnya bikin algoritma berpihak sama kamu. Kalau kalimat ini rasanya relate banget buat kamu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini rasa frustrasi yang umum banget dialami para kreator. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara buat keluar dari situasi ini? Bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan kerja lebih cerdas. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari ngertiin dulu masalahnya, lalu kita lanjut ke gimana caranya melatih algoritma. Saya juga akan kasih rencana riset 30 hari yang jelas banget, gimana cara mereplikasi kesuksesan, ngukur metrik yang beneran penting, dan akhirnya ngebangun jalan buat pertumbuhan yang konsisten. Sering banget, masalahnya itu bukan di konten kamu, tapi di pendekatannya. Banyak kreator itu kayak nembak di kegelapan, posting apa aja sambil berharap ada yang nyangkut. Ini justru bikin algoritma jadi bingung. Jadi, kuncinya bukan di seberapa banyak usaha kamu, tapi di strategi yang terarah. Nah, ini bagian yang mungkin kedengarannya aneh, tapi ini adalah perubahan pola pikir yang paling penting. Selama 30 hari ke depan, lupain dulu soal jadi unik dan super kreatif. Misi pertama kamu itu simple, bikin algoritma ngeh sama kamu. Itu fondasinya. Terus gimana caranya ya? Gampang, kita berhenti main tebak-tebakan. Daripada kita nanya, kira-kira konten apa ya yang bakal berhasil, kita secara sistematis melatih algoritma buat paham siapa kamu dan siapa audiens yang pengen kamu jangkau. Inti dari semua strategi ini ada di satu konsep, replikasi pola. Anggap aja ini kayak riset pasar yang serius, tapi khusus buat konten. Selama 30 hari ke depan, fokus kamu cuma satu. Cari tahu apa yang udah terbukti berhasil di luar sana, terus rekayasa ulang kesuksesan itu. Kenapa kita repot-repot ngelakuin ini semua? Tujuannya satu, menciptakan sebuah video breakout. Satu aja konten yang bisa meledak dan dapat puluhan ribu views. Momen inilah yang kayak ngasih sinyal ke algoritma. Weh, lihat akun ini. Ada yang menarik di sini. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Cetak biru yang bisa langsung kamu pakai. Ini dia langkah demi langkah yang bakal kamu lakuin selama 30 hari ke depan. Dengan ngikutin 4 langkah ini, kamu mengubah total cara kerja kamu. Bikin konten itu bukan lagi soal nunggu inspirasi atau tebak-tebakan. Ini jadi sebuah proses riset yang jelas, sistematis, dan bisa diulang. Disinilah kamu mulai ngambil alih kendali. Risetnya udah dapat, datanya udah ada, tapi itu semua percuma tanpa bagian yang paling krusial, komitmen. Sekarang waktunya kita ubah semua wawasan itu jadi sebuah rencana aksi yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua dimulai dari sini, fokus. Kamu bakal analisis data dari 10 kompetitor yang udah kamu pilih. Nggak lebih, nggak kurang. Ini penting biar riset kamu tetap tajam dan relevan. Dari riset 10 kompetitor tadi, tujuan kamu adalah nemuin pola yang cukup buat bikin ulang, ya minimal 20 video atau reels. Kenapa 20? Karena ini jumlah yang cukup buat ngasih data ke algoritma. Dan semua ini harus dieksekusi dalam satu periode waktu, 30 hari. Jadi formulanya simpel, 10 kompetitor, 20 video dalam 30 hari. Anggap aja ini sebuah sprint yang intensif. Konsistensi di sini adalah segalanya, nggak ada kompromi. Kenapa sih rencana ini ampuh banget? Simple. Karena kamu akhirnya berhenti bikin konten cuma buat manusia dan mulai ngomong pakai bahasa yang dimengerti sama algoritma. Kamu kasih dia konsistensi, kamu kasih data yang udah terbukti berhasil, dan kamu kasih kejelasan soal siapa audiens kamu. Kamu kasih semua yang dia butuhin buat mulai promosiin konten kamu. Oke, 30 hari udah lewat. Kamu udah kerja keras. Sekarang waktunya panen. Dan yang kamu panen ini jauh lebih berharga dari sekedar tebakan, yaitu data. Data asli dari audiens kamu sendiri, yang bakal ngasih tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Sekarang, lupakan dulu soal jumlah views doang. Coba deh lihat lebih dalam. Misalnya, skip rate kamu tinggi, wah itu artinya hook di detik-detik pertama kurang nampol. Atau kurva retensinya anjlok di tengah-tengah, mungkin isi video kamu mulai ngebosenin di bagian itu. Data ini adalah peta buat perbaikan ke depannya. Jadi, proses 30 hari ini tuh lebih dari sekedar nyari view sesaat, bukan? Kamu itu sebenarnya lagi ngebangun fondasi yang sama sekali baru buat akun kamu. Kamu nggak lagi ngebangun di atas pasir isap tebakan, tapi di atas batu karang data yang kokoh. Dan ini nih target nyata yang bisa kamu pegang. Kalau di akhir 30 hari rata-rata video kamu udah konsisten nyentuh angka 2.000 sampai 5.000 kali views, selamat. Itu sinyal yang jelas banget bahwa algoritma udah terlatih.
perhatiannya udah berhasil kamu dapetin, dan dari sinilah fase pertumbuhan yang sebenarnya baru dimulai. Pada akhirnya, kekuatan sejati dari sistem ini cuma satu. Kamu berhenti nebak-nebak apa maunya audiens, dan kamu mulai mendengarkan apa yang mereka tunjukkan lewat data. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, kira-kira aku harus bikin apa ya? Tapi, audiensku, lewat data, nunjukin mereka mau konten yang seperti apa.